warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Buras, bincang seru, asyik, ringan bareng Hima Proster. Yeay! Jadi, pada episode perdana kali ini, Hima Proster akan mengusung tema podcast yaitu Inspiring Talk, menjadi mahasiswa berprestasi dan juga produktif. Nah, tapi sebelum itu, kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin dulu, nama aku Ilanka Citra Buana, aku dari Prodi Peternakan Angkatan 21. Nah, pada acara podcast kali ini, kita punya narasumber yang sangat luar biasa nih. Ada Kak Alicia Yuna dan juga Kak Ana Mariatul. Mungkin untuk Kak Alicia dan Kak Ana bisa perkenalan diri dulu ya. Mungkin dari Kak Alicia dulu. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Baik, sebelum saya perkenalkan diri, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya kepada Hima Proster yang telah mengundang saya sebagai salah satu narasumber dalam acara podcast Buras kali ini. Ini merupakan suatu pengalaman dan juga kehormatan bagi saya sendiri bisa bergabung menjadi salah satu bagian dari podcast Buras ini. Nah, perkenalkan, nama saya Alusiana Suti, biasa dipanggil Yuna. Saya adalah mahasiswa Peternakan Universitas Jember Angkatan 2021. Seperti itu perkenalan singkat dari saya, MC. Terima kasih. Terima kasih Kak untuk perkenalannya. Mungkin ke Kak Ana ya sekarang. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Hima Proster yang telah mengundang saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Tia dari Prodi Peternakan Angkatan 2019. Terima kasih. Oke, wah keren banget ini narasumber kita. Jadi sebelumnya aku mau nanya dulu nih kabarnya, kan sekarang lagi pandemi nih. Kabarnya sehat-sehat aja kan? Terus juga lagi di mana nih sekarang? Mungkin untuk Kak Ana dulu. Alhamdulillah, kemarin habis sakit sih, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat dan sekarang di rumah. Oh, oke. Untuk Kak Alicia sendiri? Ya MC, terima kasih atas pertanyaannya. Puji Tuhan, saya ini sedang sehat-sehat saja. Puji Tuhan sekali. Dan saya ini sedang berada di kos, udah di kampus, dekat kampus, yaitu di Bondowoso. Seperti itu. Oke, wah udah siap banget nih ya buat kuliah offline. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Tema kita kali ini kan menjadi mahasiswa yang berprestasi dan produktif. Jadi untuk kalian sendiri dan juga untuk Kak Ana itu kan diundang ke acara podcast ini karena memiliki suatu prestasi nih tentunya. Jadi mungkin pertanyaan pertamaku adalah lomba apa sih yang udah pernah diikutin sama Kak Alicia dan juga Kak Ana yang mungkin udah dijuarai atau mungkin yang belum rezekinya untuk juara? Mungkin dari Kak Alicia dulu bagaimana? Ya baik, terima kasih MC atas pertanyaannya. Mungkin jika bertanya tentang lomba ya atau prestasi, saya pribadi masih kurang. Apalagi dibandingin dengan Kak Ana, saya masih kurang jauh prestasinya. Mungkin di sini saya ingin cuma sharing berbagai pengalaman saya dalam berbagai ikut lomba. Nah, lomba-lomba yang pernah saya ikuti adalah lomba ASIK, yaitu Animal Science Innovation Challenge yang diselenggarakan oleh Fapet Unsur dan berkolaborasi dengan Edutainer, dan juga ada ISAI Agraria yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanian Nasional di Jakarta, dan juga ada ISAI Agraria dan juga ISAI Mandalika, Komposia dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini juga saya sedang persiapan unggah proposal PKM dan saat ini sedang berlangsung mengikuti perlombaan yang KTI yang diselenggarakan oleh UB, dan betulan sekali baru kemarin ada pengumuman lulus abstrak dan ini masih persiapan untuk pengunggahan full papernya. Seperti itu MC. Wah, alhamdulillah ya, semoga bisa lanjut. Tadi dari yang disebutkan sama Kak Alicia itu yang dapat juara itu yang mana Kak, kalau boleh tahu? Oh ya, yang baru juara itu baru satu Kak, yaitu di lomba ASIK Animal Science Innovation Challenge yang diselenggarakan oleh Fapet itu, dan puji Tuhan mendapatkan juara harapan 1, yaitu dalam bidang produksi dan sosial ekonomi. Seperti itu MC. Wah, keren banget nih. Sekarang ke Kak Ana nih. Kalau Kak Ana sendiri lomba apa sih yang udah pernah diikutin gitu? Untuk yang udah dijuarai maupun yang belum dijuarai juga boleh Kak. Diceritakan dong sedikit. Baik, terima kasih MC. Kalau selama kuliah sih ya baru kemarin sih ikut lomba karena gabut gitu, pas liburan gabut, terus
iseng-iseng sih ikut lomba, tapi masih belum bisa dikatakan lolos, masih masuk 25 besar. Itu pun nggak dilanjutkan soalnya pandemi, dan itu lombanya bukan Kemendikbud yang ngadain, tapi yayasan Rizky gitu kalau nggak salah. Terus sekarang masih proses ini ikut lomba LKTI dilaksanakan oleh UB, dan sekarang juga proses pengajuan PKM. Wah, keren banget ya, keren banget. Oke, terus kemudian pasti dalam mengikuti lomba itu kan ada latar belakangnya nih. Kalau boleh tahu apa sih latar belakang mengikuti lomba? Atau mungkin sebelumnya kalau Kak Alicia tadi kan bisa ikut lomba, padahal kan masih maba ya. Terus kok bisa langsung ikut lomba itu gimana ceritanya awalnya? Ya, ini untuk saya ya, MC. Kalau pertama-tama sebelum saya menceritakan latar belakang ya, di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tentunya Bapak Amam, mungkin nanti juga akan menonton selaku dosen pengampu akademik saya. Karena beliaulah saya bisa di sini, saya bisa menjadi Yunan seperti ini juga karena beliau. Dan pada awal melatar belakangi perlombaan saya ini, ketika Bapak Amam menghubungi saya untuk apakah Yuna sudah punya judul atau gambaran konsep tentang isai, karena pada saat itu dulu Bapak Amam ditawari oleh temannya, yaitu teman dosen dari Fapet Unsud yang sedang menyelenggarakan lomba asik. Nah, pada saat itu saya langsung dimintai judul dan juga gambaran. Puji Tuhan saya sudah punya gambaran ataupun konsep. Terus 2 hari kemudian saya diajak untuk bimbingan intensif ke Jember, dan kemudian 2 hari setelahnya saya langsung berangkat dari Ngawi menuju Jember untuk mengikuti bimbingan secara intensif bersama mahasiswa-mahasiswa lain yang tentunya masih satu DPA dengan beliau. Dan dengan saat itulah muncullah klub yang dinamakan Klub Saintis, yaitu klub itu adalah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti berbagai perlombaan yang dinaungi oleh Bapak Amam itu sendiri. Seperti itu, MC. Wah, keren banget nih Kak Alicia ini. Berarti jauh-jauh dari Ngawi datang ke Jember cuma buat bimbingan lomba ini ya. Tapi akhirnya alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi nggak Kak Alicia? Puji Tuhan sesuai dengan ekspektasi, namun belum optimal karena pada saat itu targetnya adalah juara 1, 2, 3 seperti itu. Tapi untuk harapan 1 udah puji Tuhan sekali, karena kembali lagi latar belakang kita adalah maba dan kurang minim pada saat presentasi tanya jawab juga kita memanfaatkan ilmu yang seadanya seperti itu, MC. Oh, oke, keren banget ya. Untuk Kak Ana sendiri, tadi kan dikatakan bahwa awal mulanya tuh gabut ya Kak. Tapi ada nggak sih kayak latar belakangnya yang kayak Yuna juga mungkin diajak dosen atau bagaimana? Enggak sih, awalnya cuman gabut pas liburan itu gabut, terus cek WA itu grup WA dosen itu ngirimin poster lomba gitu, terus kok kayak minat gitu dari hati, terus ajak teman-teman satu tim itu ada 3 orang, terus alhamdulillah mereka mau dan minta dibimbing. Wah, keren banget ini Kak Ana, bahkan dari gabut nih bisa jadi bermotivasi gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya itu, kalau ikut lomba itu pernah nggak sih Kak terpikir untuk gagal gitu? Maksudnya kayak gimana sih cara mengatasi rasa cemas gitu? Kalau misalkan, aduh aku ikut ini nanti bisa nggak ya, lolos nggak ya, kayak gitu gimana? Mungkin dari Kak Ana dulu. Baik, terima kasih MC. Kalau dari saya sendiri tuh harus punya pikiran yang positif gitu, harus positif thinking, tidak boleh mengucapkan sesuatu yang negatif, nanti aku ini kalah, nanti aku nggak menang gitu. Pokok harus positif thinking, bilang pasti nanti menang, pasti gitu. Oke, berarti intinya nggak boleh pesimis gitu ya Kak ya, harus yakin gitu ya. Cool. Sekarang kalau Kak Alicia sendiri gimana nih? Ya baik, terima kasih MC. Mungkin untuk terpikir untuk gagal itu pasti pernah ya. Semua orang pasti pernah berpikir untuk mengalami kegagalan. Menurut saya pribadi, karena ketika kita mempunyai rasa ketakutan ataupun kita mempunyai pikiran untuk gagal, itu kita akan termotivasi atau terpacu untuk melakukan segala sesuatu itu secara maksimal. Ketika kita tidak mempunyai rasa takut, rasa cemas,
itu kita pada dasarnya akan terbuai atau terlalu percaya diri, nantinya akan melakukan usaha yang tidak maksimal seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi, untuk mengatasi rasa cemas atau ketakutan itu sendiri, saya akan merubah mindset pemikiran saya. Pada saat rasa ketakutan itu akan dirubah menjadi suatu motivasi. Motivasi yang dalam diri saya adalah mendistract diri saya sendiri untuk, oke, Yuna, kamu bisa, kamu mampu, dan kamu bisa melewati ini, kamu hebat kok, seperti itu. Jadi mindset ketakutan itu bisa dirubah dengan cara mendistract mindset kita, seperti itu sih MC. Wah, keren banget ya. Berarti intinya sama, nggak boleh pesimis dan juga harus merubah mindset gitu ya. Intinya harus yakin. Keren banget sih ini, ya ampun. Kemudian untuk presennya, kan namanya juga kuliah ya, itu kan pasti ada banyak tugas, ada laprak kayak gitu. Nah, gimana sih tipsnya untuk dari kakak-kakak ini agar bisa mengatasi rasa malas gitu, agar tetap bisa produktif gitu di tengah pandemi juga, terus tetap bisa aktif di kelas, kemudian aktif juga ikut lomba, itu gimana? Mungkin dari Kak Alusia dulu. Ya baik, terima kasih. Cara menanggulangi rasa malas ala Yuna itu sangat simpel. Kalau saya pribadi, saya biasanya berkaca setiap harinya. Saya ngomong di depan kaca, saya ngomong, oke Yuna, tanggung jawabmu besar, kamu adalah beban keluarga, kamu makanya tidak boleh malas. Karena pada saat itu saya termotivasi langsung untuk meninggalkan rasa malas saya. Itu pertama adalah dengan cara mendistract mindset seperti yang saya sampaikan tadi. Nah kemudian untuk kalau semisal ada tekanan dari luar, itu puji Tuhan tidak ada. Dari keluarga saya sendiri tentunya itu adalah keluarga puji Tuhan sekali, yang selalu support apapun yang saya lakukan, tidak pernah menekan apapun itu, tidak pernah mengekang harus menjadi seperti A, seperti B, seperti itu. Karena pada dasarnya orang tua itu selalu ngomong kepada saya, nggak apa-apa Kak kalau kamu gagal, namanya juga hidup, pasti ada kalah ada menang, seperti itu. Kalau tekanan yang benar-benar tekanan itu, kalau dari saya adalah tekanan dari dalam diri sendiri ya, karena pada saat itu pemikiran kita selalu menjadi yang terbaik, itu yang menjadi bumerang dalam diri kita sendiri, seperti itu. Oke, berarti intinya kita tuh harus sadar diri ya kalau kita tuh punya tanggung jawab, dan juga alhamdulillahnya dari keluarga juga mensupport. Keren banget sih itu Kak. Kemudian kalau untuk Kak Ana sendiri, gimana sih caranya mengatasi rasa malas, dan mungkin kalau ada tekanan gitu, mungkin yang berasal dari keluarga atau mungkin dari lingkungan atau dari dalam diri sendiri, itu gimana Kak caranya mengatasi? Baik, terima kasih MC. Kalau saya sih harus membagi waktu, harus bisa membagi waktu. Dan kalau saya sendiri tuh ngerjain banyak tugas itu harus semutnya saya. Kalau nggak mood itu tugasnya itu bisa nggak maksimal gitu ngerjainnya, jadi bisa gitu. Kemudian kalau kayak ada nggak sih Kak tekanan mungkin dari keluarga? Biasanya kan kalau orang tua tuh kadang kamu harus gini, harus gitu. Kalau dari Kak Alessia sendiri kan alhamdulillah keluarganya tuh kayak supportif gitu. Kalau dari Kak Ana sendiri bagaimana? Oke, mungkin dari Kak Ana ada gangguan sinyal ya sekarang. Mungkin aku lanjut dulu ya ke Kak Alessia. Halo Kak Ana, apakah masih tersambung di room? Halo, maaf barusan jaringan internet saya ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin aku ulang aja ya pertanyaannya. Kak Ana tuh ada nggak sih kayak tekanan dari cara mengatasi tekanan gitu Kak? Mungkin yang berasal dari keluarga atau mungkin dari lingkungan kayak gitu. Nah, kalau ada tuh cara mengatasinya gimana? Soalnya tadi kalau dari Kak Alessia sendiri kan keluarganya tuh suportif banget kayak gitu Kak. Baik, terima kasih MC. Sama sih seperti Kak Yuna ya, kalau keluarga saya itu mendukung banget, nggak nekan apapun. Kalau halo, apakah suara saya terdengar? Iya Kak, sangat terdengar. Bagaimana? Maaf. Ya, terima kasih MC, mohon maaf sebelumnya. Sama seperti Yuna tadi, keluarga saya itu sangat mendukung, tidak menekan apapun, seperti itu. Oke, berarti intinya alhamdulillah keluarga narasumber kita itu memiliki keluarga yang suportif gitu ya. Keren banget sih itu.
Oke, dan ini pertanyaannya hampir sama kayak yang tadi ya, jadi masih berhubungan. Pernah nggak sih kayak kewalahan gitu menghadapi ya mungkin tugas-tugas kuliah atau mungkin lomba-lomba juga, kan sebagai mahasiswa yang produktif tuh pasti kan selalu ingin menampilkan yang lebih gitu. Nah, terus gimana sih caranya time management gitu biar nggak kewalahan gitu tuh gimana tipsnya? Mungkin dari Kak Ana dulu nih. Mohon maaf MC, bisa diulangi? Oke, aku ulangi pertanyaannya. Sebagai mahasiswa yang produktif itu kan pasti banyak banget nih tugas-tugas atau laprak-laprak, mungkin terus ditambah juga ikut lomba kayak gitu kan. Nah, itu pernah nggak sih ngerasa kewalahan kayak gitu? Dan mungkin gimana nih tipsnya biar bisa time management, biar nggak kewalahan gitu menghadapi semuanya kayak gitu kan? Baik, terima kasih MC. Ngeluh itu pasti. Kalau saya tuh banyak ngeluhnya, ya seperti yang saya katakan tadi, harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Saya ingat kata dosen saya yaitu Bu Hima, dia pernah berkata pada saya itu kalau mau sukses itu harus sibuk, harus memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Terima kasih. Terus kalau time manajemennya itu caranya sendiri gimana Kak? Mungkin bikin to-do list atau gimana kayak gitu Kak? Ada nggak? Kalau saya itu kalau tugas-tugas itu biasanya saya dibuat wallpaper di WA. Biasanya kan saya itu sering buka WA ya. Nah, itu dibuat wallpaper di WA biar selalu ingat sama tugas-tugas yang banyak. Oke, mungkin itu juga sebagian besar yang dilakukan mahasiswa ya. Kalau untuk Kak Alessia sendiri itu gimana tuh caranya mengatasi kewalahan? Apakah pernah gitu Kak mengalami kewalahan, terus gimana juga cara time management? Iya baik, terima kasih MC. Untuk kewalahan sendiri ya tentunya pasti itu, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Udah banyak praktikum, udah banyak tugas, belum bimbingan, belum akan ada lomba seperti itu. Nah, itu mungkin juga akan keteteran. Namun bagaimana cara memanage waktu saya, yaitu menggunakan skala prioritas. Contohnya, semisal ada tugas atau laprak yang dapat dikumpulkan dalam waktu yang dekat ini. Nah, itu akan saya kerjakan dahulu, walaupun nanti pada dasarnya ada lomba yang jangkauannya lebih besar lagi, itu masih ada waktu 1 minggu, itu akan saya undur dulu, skip dulu. Yang saya kerjakan adalah apa yang sesuai dengan deadline, seperti itu sih, agar tidak keteteran. Mungkin kewalahan dalam arti mahasiswa itu berbeda-beda ya. Kalau saya kewalahan karena tugas, mungkin Kak Ana beda lagi, Kak Ilanka juga beda lagi, seperti itu. Oke, berarti intinya tuh harus mengerjakan sesuai deadline gitu ya. Mungkin bisa dicontoh nih buat teman-teman nih, kalau ngerjain sesuatu tuh sesuai deadline-nya kayak gitu. Jadi bisa agak meminimalisir kewalahan kayak gitu. Terus kemudian pasti nih sebagai mahasiswa produktif itu pasti banyak banget yang suka dukanya. Mungkin bisa diceritain sedikit nih gimana sukanya, terus dukanya juga mungkin dari Kak Alessia dulu. Ya baik, terima kasih MC. Mungkin suka duka yang dialami mahasiswa sebagai mahasiswa produktif ya, itu pasti banyak sekali ya. Yang pertama akan saya sampaikan dukanya dulu ya, duka menjadi mahasiswa produktif. Mungkin titelnya mahasiswa produktif. Kalau menurut saya juga mahasiswa biasa saja seperti itu. Nah, ketika menjadi mahasiswa produktif itu biasanya orang-orang menyebutnya adalah ini nih mahasiswa yang ambis di kelas seperti itu. Nah, itu adalah omongan orang yang misalnya ketika kita aktif di kelas itu ada yang bilang ini caper nih sama dosen, makanya produktif banget, ambis banget. Ini cuma gara-gara cari perhatian aja sama dosen. Nah, omongan seperti itulah yang menjadikan suatu duka menurut saya. Karena kalau semisal mental kita nggak kuat, itu bisa merubah mentalitas kita gitu. Kalau semisal menjadi mahasiswa produktif itu yang dibutuhkan itu bukan hanya otak, tapi juga mental, pikiran, tenaga, seperti itu sih. Terus kalau sukanya yaitu ketika mendapatkan support, perhatian lebih dari dosen, dari teman-teman, dari orang tua tentunya. Dan juga lucu sekali ya, ini fun fact juga, orang tua saya itu kan adalah orang tua yang sering mengupload segala sesuatu yang dikerjakan oleh anaknya ya di status story WA seperti itu. Nah, ketika orang tua saya mengupload saya ketika saya menang, juara, saya mengasih segala sesuatu, dan captionnya itu ada pernah bangga sekali buka, itu sukacita banget menurut saya. Kata-kata sederhana itu di caption pun membuat saya terharu seperti itu. Itu adalah suka yang istimewa yang saya dapatkan selama ini, seperti itu.
Oke, jadi mungkin kalau dari dukanya itu dari teman-teman ya. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman yang nonton ini bisa merubah mindset lah, jangan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada teman yang mungkin berprestasi atau mungkin lebih produktif, itu mungkin memang inginnya mereka seperti itu. Dan untuk sukanya juga saya juga bisa merasakan bahagianya dari sini. Kemudian untuk Kak Ana sendiri itu gimana Kak? Suka dukanya sebagai mahasiswa produktif? Apakah juga sama kayak yang dialami Kak Alicia atau mungkin ada versi? Baik, terima kasih MC. Kalau dukanya ya sama seperti Alicia Yuna juga. Kadang itu kalau pas di kelas itu sering nanya pada dosen pas materi itu sering dikatain inilah itulah gitu. Itu menjadi duka yang buat saya. Terus untuk duka sukanya sendiri yaitu ini banyak pengalaman yang saya dapatkan dari ikut itu. Oke, jadi mungkin sama ya dari dukanya tuh kayak gitu. Jadi tapi pasti kan masih tetap punya ya teman-teman yang mendukung kayak gitu. Mungkin sukanya juga di situ ya. Oke, kemudian mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih. Sebagai mahasiswa yang bisa dikatakan produktif dan berprestasi nih, pernah nggak sih sampai di tahap yang toxic productivity gitu? Pernah nggak? Terus kalau toxic productivity itu kan kayak kalau misalkan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan tuh kayak merasa bersalah seperti itu pernah nggak? Mungkin dari Kak Alis. Ya baik, terima kasih MC atas pertanyaannya. Mungkin kalau toxic productivity itu selalu ada dan selalu pernah dialami oleh semua orang ya. Karena contohnya ketika saya sedang pergi keluar atau main sama teman-teman, habis itu saya melalaikan tugas, habis itu sampai rumah berpikiran bahwa harusnya aku nggak main nih sama teman-teman, harusnya aku bisa nyelesain tugas ini nih biar aku nggak keteteran. Itu adalah suatu momen yang dimana penyesalan dalam hidup. Nah, ada lagi ketika kalau kita lagi galau, kita lagi sedih, banyak pikiran, kita nangis di kamar, kita mainan HP, terus kita memikirkan hal-hal negatif dan kita tidak mood untuk mengerjakan segala sesuatu. Itu menurut saya adalah toxic productivity yang sering saya lakukan. Apalagi ketika saya sedang banyak masalah seperti itu, dan itu akan menyebabkan tugas-tugas saya terlalaikan seperti itu. Jadi saya tidak bisa produktif seperti pada biasanya. Seperti itu sih MC. Oke, jadi masuk akal banget ya. Kayaknya emang beberapa mahasiswa tuh emang kayak gitu. Kemudian kalau Kak Ana sendiri pernah nggak sih Kak sampai ke tahap toxic productivity yang benar-benar toxic banget kayak gitu Kak? Kalau saya sih nunda-nunda tugas itu biasanya kan nanti deh dikerjain nanti aja. Terus biasanya kan deadline-nya hari Senin seumpama nih. Terus hari Sabtunya kan biasanya itu sudah dikerjakan, terus ditunda tuh ke hari Minggu. Nah itu tuh menyesal banget rasanya. Dan biasanya membuat hasilnya itu tidak maksimal. Seperti itu sih. Oke, jadi intinya tuh semua mahasiswa tuh pasti pernah ya toxic productivity kayak gitu. Dan intinya ya, jadi teman-teman yang nonton ini, kita tuh produktif boleh, tapi jangan sampai toxic dan sampai ke hustle culture kayak gitu. Kemudian nih, sebagai Kak Alicia yang sekarang dan juga sebagai Kak Ana yang sekarang, ada nggak sih role model yang dijadikan patokan kayak gitu Kak? Role model yang aku pengen nih jadi kayak dia, atau mungkin you wanna be more than that gitu. Mungkin dari Kak Ana dulu. Halo Kak Ana, bisa dengar tadi pertanyaan saya? Oke, mungkin Kak Ana lagi gangguan jaringan ya. Mungkin ke Kak Alicia dulu deh. Ada nggak Kak role modelnya Kak? Oh ya baik, terima kasih MC. Sebenarnya untuk jadikan suatu patokan role model itu nggak ada ya kalau saya. Tapi saya mengagumi itu pasti ada. Mengagumi yaitu Maudy Ayunda, tahu kan artis. Nah itu, saya mengagumi beliau karena memang Maudy Ayunda itu sudah berbakat, pintar nyanyi, dan juga salah satu artis muda berprestasi di Indonesia. Dan tentunya public speaking-nya juga bagus, keluarganya Maudy Ayunda pun sangat support gitu, kayak keren banget gitu. Makanya aku kadang mikir kapan ya aku jadi kayak Maudy Ayunda. Mungkin juga cuma mimpi, tapi kok kayak gini, seperti itu sih Kak. Oke, jadi role modelnya nih Kak Maudy Ayunda ya. Tapi ya emang siapa yang tidak mengagumi sosok Maudy Ayunda ya kan?
Kemudian untuk Kak Ana nih, ada nggak sih Kak role model yang dijadikan patokan untuk menjadi Kak Ana yang sekarang atau mungkin Kak Ana di tahun yang akan datang kayak gitu Kak? Apa ya? Untuk saya sendiri sih, nggak ada sih. Oke. Gak ada ya, oke, nggak apa-apa. Kemudian ini adalah pertanyaan yang pasti banyak banget teman-teman yang pengen tahu dan aku juga pengen tahu sendiri dong. Sebagai mahasiswa yang bisa dikatakan produktif dengan berbagai macam kegiatannya, dengan aktif di kelas, kemudian ikut perlombaan yang banyak banget juga. Masih ada nggak sih Kak waktu buat kayak bucin-bucin kayak gitu mungkin, atau nongkrong sama teman kayak gitu tuh masih ada nggak? Dan cara bagi waktunya juga tuh kayak gimana? Oh ya, maaf, mungkin dari Kak Alessia dulu. Wah, pertanyaannya mengejutkan saya sekali ya ini. Kalau menurut saya pribadi ya, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita bucin, membagi waktu dan sebagainya, saya ingin menentukan bahwa kepribadian seseorang itu berbeda-beda pastinya. Ada seseorang yang sangat membutuhkan support system selain kedua orang tua, selain keluarga, dan juga ada orang yang tidak membutuhkan support system lainnya. Tapi kalau saya sendiri adalah I need someone to support me, seperti itu. Support kecuali keluarga dan orang tua, karena pada dasarnya kita nggak bisa curhat 24 jam kepada orang tua, keluh kesah, seperti itu. Nah, makanya semisal dari saya pribadi memang sangat membutuhkan itu, but I don't have support system right now pada saat ini. Ya, ini merupakan suatu kayak toxic productivity kayak tadi disampaikan oleh Kak Ilan kasih, tapi but it's okay because life is still going on, ya kan? Oke. Terus habis itu kalau maka dari itu bucinlah atau cintailah dirimu sendiri kalau menurut saya, daripada mencintai diri orang lain dulu, karena bucin atau mencintai diri kita sendiri itu nggak akan mengecewakan seperti kita bucin kepada orang-orang. Bucin kepada keluarga, bucin kepada orang tua itu nggak akan mengecewakan. Dan untuk bisa membagi waktu untuk main, untuk berbucin times, itu juga pasti ada. Gak mungkin dong kita cuma belajar, kita cuma mikir lomba, kita mikir gagasan, konsep, itu juga gak mungkin sih. Bagi waktu ya mungkin kalau 1 minggu atau weekend kayak gitu kita pergi. Kok kita sih lupa. Oke, jadi intinya tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau dari Kak Alessia tadi kan butuh support system kayak gitu. Dan masih ada waktu juga teman-teman. Jadi bukan berarti kalau kalian tuh jadi mahasiswa yang produktif terus kalian nggak ada waktu buat bucin, nggak kok. Lagian bucin itu kan bisa diartikan positif juga. Nah, kalau dari Kak Ana gimana nih Kak? Kan udah udah angkatan 19 nih ya, berarti kan udah lebih senior nih. Gimana nih? Apakah masih ada gitu waktu buat bucin-bucin atau kayak gimana gitu Kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya pasti ada dong. Kan masa sih harus mikir ngerjain tugas terus ngumpet, nanti pusing, stres. Jadi harus buat menghibur diri, hiburan gitu sama teman-teman gitu sih. Oke, nah jadi juga gitu, bucin itu juga perlu teman-teman, tapi diartikan ke hal yang positif gitu ya, kayak gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita menyelesaikan podcast ini. Sebenarnya aku masih belum mau selesai, tapi ya gimana, karena kita udah hampir di penghujung acara ya. Tolong dikasih dong sepatah 2 patah kata nih buat teman-teman yang nonton, mungkin pesan atau apa gitu. Mungkin dari Kak Ana dulu, mau menyampaikan apa Kak buat yang nonton semuanya ini? Baik, terima kasih. Gunakan waktu kalian sebaik mungkin, karena hidup itu kan nggak cuma sekali. Terus manfaatkan waktu sebaik mungkin. Lakukan hal-hal yang positif, jangan pantang menyerah. Wah, keren banget nih. Jadi intinya kalian tuh nggak boleh buang-buang waktu, gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau dari Kak Alessia gimana nih Kak? Ya, mungkin pesan untuk diri saya sendiri dan juga mungkin penonton, ini adalah motivasi diri saya sendiri dan juga pesan sebenarnya untuk diri saya sendiri. Kalau menurut saya, suatu kegagalan itu bukan hal yang buruk. Kegagalan sesungguhnya itu adalah ketika kita tidak ingin mencobanya kembali atau kita menyerah.
Tuhan saja bisa mengubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Maka percayalah, Tuhan juga mampu mengubah rasa lelah kita menjadi suatu keberkahan. Seperti itu sih. Wah, keren banget nih dari Kak Alicia. Oke, jadi sayang banget kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini di podcast Buras episode perdana. Asyik banget ya perbincangan kita kali ini dan nggak kerasa waktunya udah hampir selesai. Jadi mari kita tutup aja. Terima kasih sebelumnya aku sampaikan kepada Kak Alicia dan juga Kak Ana Mariatul yang udah bersedia kami undang menjadi narasumber pada podcast episode perdana nih. Untuk teman-teman juga terima kasih. Dari aku sendiri mohon maaf kalau apabila ada kesalahan dalam menyampaikan apapun itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya yang pastinya dengan narasumber dan MC yang tidak kalah asik dong. Langsung aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.